Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Apa kabar teman-teman peserta Latsar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang materi yang terdapat dalam agenda 3, pelatihan dasar CPNS, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yang salah satu materinya adalah materi Whole of Government. Namun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pergi ke pasar, beli rambutan, buahnya manis, enak rasanya. Perkenalkan, nama saya Asep Ridwan, salam kenal untuk semuanya. Baik teman-teman yang saya banggakan, mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep Whole of Government, penerapan Whole of Government, best practice penerapan Whole of Government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, dan implementasi Whole of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Adapun setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep Whole of Government, penerapan Whole of Government, best practice penerapan Whole of Government dalam pelayanan yang terintegrasi, serta implementasi Whole of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Adapun indikator hasil belajar, peserta diharapkan dapat memahami konsep Whole of Government, memahami penerapan Whole of Government dalam pelayanan yang terintegrasi, memahami best practice penerapan Whole of Government, dan memahami implementasi Whole of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Baik, untuk lebih lanjut membahas Whole of Government, sebelumnya saya akan tayangkan beberapa contoh gambar contoh permasalahan di sektor publik kita. Silahkan teman-teman bisa melihat. Mungkin teman-teman punya tanggapan atau persepsi tentang gambar-gambar yang teman-teman lihat ini. Dari gambar yang teman-teman lihat ini, tentu ini adalah sebuah potret kenyataan yang masih ada di negara kita. Kenyataan yang tentu sangat menyedihkan ya. Mungkin sebagian orang menyangka bahwa pemerintah tidak peduli terhadap sarana dan prasarana yang ada seperti ini. Atau sebagian orang juga menilai bahwa pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki sarana dan infrastruktur yang ada. Ternyata sebagian yang terjadi bukan karena pemerintah tidak peduli terhadap sarana dan infrastruktur yang ada. Juga bukan pula karena pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki sarana dan infrastruktur yang ada. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Salah satunya adalah adanya sekat-sekat birokrasi. Mungkin teman-teman masih ada yang belum mengetahui atau menyadari adanya sekat-sekat birokrasi dalam pemerintahan kita. Mungkin teman-teman bertanya, bukankah negara kita mengedepankan persatuan? Baik kita sadari ataupun tidak, dalam penyelenggaraan pemerintahan kita masih terdapat banyak sekali sekat-sekat yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Seperti salah satunya tadi, sekat-sekat birokrasi atau level pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak zaman reformasi, sistem pemerintahan kita telah mengalami perubahan. Dari sistem sentralistik menjadi desentralistik atau otonomi daerah. Ada yang disebut dengan pemerintahan pusat, ada yang disebut dengan
pemerintahan provinsi, ada yang disebut dengan pemerintahan kabupaten atau kota. Bahkan dengan adanya undang-undang desa, dipertegas lagi adanya pemerintahan desa. Kita saat ini memiliki 34 provinsi, teman-teman. Memiliki 514 kabupaten kota. Dan hampir 84.000 desa dan kelurahan. Dan masing-masing level pemerintahan tersebut memiliki urusan dan kewenangan yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh misalnya dalam hal infrastruktur jalan. Kewenangan jalan pun berbeda-beda. Ada yang disebut dengan jalan nasional. Ada yang disebut dengan jalan provinsi. Ada yang disebut dengan jalan kabupaten atau kota. Bahkan ada juga jalan desa. Contoh lain misalnya jembatan. Ada jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ada juga kewenangan jembatan itu oleh pemerintah kabupaten kota. Bahkan ada juga jembatan yang menjadi kewenangan desa. Artinya apa, teman-teman? Jika kita kembali kepada kasus yang pertama, seperti gambar ini misalnya. Misalnya Anda berada dalam suatu wilayah kabupaten. Kemudian Anda mendapati jalan yang rusak seperti ini. Mungkin Anda heran, kenapa ya jalan yang rusak ini kok dibiarkan rusak terlalu lama? Apakah pemerintah kabupaten saya tidak punya uang? Mungkin bukan itu jawabannya, teman-teman. Mungkin saja jalan itu milik kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Sehingga jalan itu tidak dengan mudah dan cepat untuk diperbaiki. Begitu pula dengan kondisi sekolah dasar yang rusak seperti ini. Yang tentu lokasinya tidak jauh dari pemerintah provinsi. Apakah pemerintah provinsi kita tidak tahu? Tentu tahu. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan tentang pembangunan sekolah dasar ini adalah ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Begitu pula dengan kasus jembatan seperti ini. Meskipun lokasinya dekat dengan kantor pemerintah kabupaten, tetapi ternyata jembatan yang rusak ini adalah aset desa. Atau kewenangannya ada di pemerintah desa. Inilah yang sering menjadi permasalahan pelik terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Sehingga apa implikasinya, teman-teman? Masyarakatlah yang selalu dirugikan. Oleh karenanya, pendekatan WOG merupakan respon terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah yang berjalan secara sendiri-sendiri tersebut. Adanya ego sektoral, mindset departementalism, serta masih adanya mentalitas silo, ya, di mana sebuah mental yang merasa unitnya paling penting, ya, divisinya paling penting, sedangkan unit lain tidak penting. Oleh karenanya, pendekatan whole of government itu lebih diarahkan kepada sebuah sistem kerja yang terintegrasi, terkoordinasi, saling terkait, serta lintas instansi. Dan untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin teman-teman atau masyarakat yang lain bertanya juga, kita kan satu pemerintahan. Tapi kenapa kok ada sekat-sekat seperti itu? Jawabannya adalah karena tadi, konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah. Sehingga masing-masing daerah memiliki entitas pemerintahannya tersendiri. Memiliki mekanisme keuangannya sendiri-sendiri. Dan memiliki manajemen aset sendiri-sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, oleh karenanya whole of government didefinisikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintah dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan whole of government ini juga sering dikenal dengan pendekatan interagensi,
yaitu sebuah pendekatan yang melibatkan kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Berikutnya, kita juga mengenal beberapa konsep WOG dari beberapa sumber seperti yang dikemukakan oleh Sergol, di mana definisi ini dipublikasikan juga oleh Australian Public Service, di mana whole of government merupakan proses bekerja lintas organisasi pelayanan publik untuk mencapai tujuan bersama. Dan respon pemerintah secara terintegrasi terhadap isu-isu tertentu baik secara formal maupun informal. Dengan pendekatan WOG ini, maka pembuat dan pelaksana kebijakan serta berbagai komponen yang terkait bekerja lintas organisasi dan antar organisasi seolah-olah tidak ada batas, saling berkolaborasi. Konsep ini juga mengenal 3 fokus, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikutnya juga kita mengenal definisi yang disampaikan oleh United States Institute of Peace, di mana pendekatan whole of government ini adalah pendekatan yang menekankan pengintegrasian dan kolaborasi upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Intinya, tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektoral, tetapi juga menekankan pada kerjasama yang mencapai tujuan bersama tadi. Teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya mengapa WOG itu menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah saat ini? Terdapat 3 faktor yang menjadi alasan. Yang pertama, faktor eksternal. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan sektor layanan publik, serta semakin kritisnya masyarakat sekarang terhadap prosedur birokrasi, maka masyarakat sekarang menuntut adanya sebuah integrasi kebijakan yang tadinya bersifat sektoral. Masyarakat mendorong adanya pelayanan yang bersifat terintegrasi, lintas sektoral. Sebuah integrasi kebijakan yang lintas sektoral. Begitu pula perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat saat ini menuntut adanya sebuah inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini juga bisa mencakup terhadap aktivitas pengelolaan data dan informasi serta sistem manajemen secara elektronik. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor internal. Kita ketahui bahwa di tubuh pemerintah itu kan terdapat keberagaman dan perbedaan antar sektor. Sehingga secara alami mendorong adanya perbedaan visi dan orientasi masing-masing sektor. Sektor A merasa punya visi dan orientasi sektor A. Sektor B merasa punya visinya sektor B. Sektor C merasa punya visi juga sektor C. Yang akhirnya mendorong adanya kompetisi dan persaingan yang tidak sehat. Belum lagi ditambah adanya ego sektoral. Ya. Ego sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang upaya untuk bersinerginya meraih tujuan dan kemajuan. Faktor yang ketiga adalah faktor keberagaman bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki karakteristik keberagaman, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, serta nilai mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan dalam satu frame yang namanya NKRI. Oleh karenanya, WOG menjadi penting sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sekali lagi, pentingnya kebersamaan
seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap-sikap dan perilaku yang berorientasi sektoral harus dicairkan, harus dibangun dalam sebuah pondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Teman-teman yang saya banggakan, lalu bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat dijalankan melalui tataran kelembagaan, baik lembaga nasional maupun lembaga daerah. Oleh karenanya, penataan kelembagaan ini menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua harus merubah kelembagaan. Oleh karenanya, pendekatan whole of government ini dapat dilihat berdasarkan kategori hubungan antar kelembagaan. Mulai dari sebatas koordinasi sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu. Selanjutnya kita ke pokok bahasan praktek whole of government, di mana terdapat beberapa cara pendekatan whole of government ini yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Dan tentu cara-cara ini pernah dipraktekkan juga di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Apa saja praktek WOG itu? Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi antar lembaga ini dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau manageable. Tetapi manakala jumlah lembaganya terlalu banyak, sehingga span of control atau rentang kendalinya menjadi sangat terbatas, maka alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga-lembaga tersebut sehingga menjadi ideal. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ya, biasanya lembaga koordinasi ini status kelembagaannya setingkat lebih tinggi atau setara dengan lembaga yang dikoordinasikannya. Kita mengenal misalnya ada kementerian koordinator, ya seperti Kemenko Polhukam. Tugasnya adalah mengkoordinasikan instansi-instansi di wilayah lingkup koordinasi ini. Ada juga Kemenko Ekonomi, ya tentu mengkoordinasikan ya instansi-instansi yang di bawah lingkup koordinasinya. Kemudian yang ketiga, membentuk gugus tugas. Biasanya gugus tugas ini merupakan lembaga koordinasi di luar struktur formal dan sifatnya juga tidak permanen. Ya. Kita mengenal misalnya ada gugus tugas penanganan COVID-19. Ada juga gugus tugas pemulihan ekonomi nasional. Yaitu contohnya misalnya. Kemudian yang keempat adalah koalisi sosial. Apa itu koalisi sosial? Yaitu adalah penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga publik, baik sektor pemerintah, bisnis, maupun kelompok masyarakat. Sehingga mendorong adanya penyamaan persepsi atau nilai. Jadi kalau koalisi sosial tidak dalam bentuk sebuah lembaga, tetapi lebih kepada adanya penyamaan persepsi atau nilai, sehingga koordinasi itu bisa dilakukan. Teman-teman peserta latsar yang saya banggakan, selanjutnya kita juga harus paham tentang tantangan dalam praktek whole of government. Ya. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan whole of government ini dalam tataran prakteknya adalah yang pertama, kapasitas SDM dan institusi yang berbeda-beda. Tentu dengan kapasitas yang berbeda-beda, maka akan menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government ini diterapkan. Pada saat sebuah lembaga di merger atau disatukan ya dalam praktek whole of government, sedangkan kapasitas institusi dan kapasitas SDM-nya berbeda-beda, tentu ini akan menjadi kendala pada saat WOG ini diterapkan.
Itu yang pertama. Kemudian tantangan berikutnya adalah nilai-nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi tadi, nilai dan budaya organisasi juga menjadi kendala manakala ada penyatuan kelembagaan. Ya. Organisasi A memiliki budaya seperti ini. Organisasi B memiliki budaya juga berbeda. Sehingga pada saat disatukan, tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan yang tak kalah penting adalah tantangan praktek WOG ini adalah kepemimpinan atau leadership. Leadership menjadi kunci penting dalam pelaksanaan WOG ini. Kenapa? Karena penerapan whole of government akan berhasil manakala pemimpin mampu mengakomodasi perubahan tadi nilai-nilai dan budaya organisasi. Seorang pemimpin mampu meningkatkan kapasitas SDM-nya, meningkatkan kapasitas institusinya, mampu meramu dan memberdayakan SDM serta sumber daya yang dimilikinya. Teman-teman, peserta Latsar yang saya banggakan, selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Kita mengenal beberapa jenis pelayanan. Ada pelayanan yang bersifat administratif, misalnya pelayanan yang menghasilkan beberapa dokumen seperti KTP, ya, kartu keluarga, sertifikat tanah. Itu contoh-contoh produk dari pelayanan yang bersifat administratif. Kemudian ada jenis pelayanan jasa, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian pelayanan di bidang barang, ya, seperti perumahan, ya, kemudian listrik, air, dan sebagainya. Dan juga ada yang disebut dengan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang berbentuk kebijakan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari pola pelayanan publik, juga kita mengenal ada pola pelayanan teknis fungsional. Ada pola pelayanan satu atap. Ada pola pelayanan satu pintu. Ada pola pelayanan terpusat. Dan juga ada pola pelayanan yang bersifat elektronik. Ini bisa dibaca oleh teman-teman di dalam modul penjelasannya ya. Kemudian, best practice penerapan WOG di berbagai negara. Namun sebelumnya kita juga harus tahu prasyarat best practice penerapan whole of government ini. Selanjutnya prasyarat best practice. Dalam memanfaatkan pendekatan whole of government ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan dengan baik. Salah satunya yang pertama adalah budaya dan filosofi. Tentu dengan adanya penggabungan beberapa sektor, beberapa institusi, beberapa instansi menjadi satu, tentu budaya juga berubah. Ya, filosofinya juga berubah. Kemudian cara kerja yang baru, otomatis sistem kerjanya berubah. Ya, ada budaya baru, ada cara kerja yang baru dalam penerapan whole of government tersebut. Kemudian juga akuntabilitas dan insentif. Ada pertanggungjawaban. Ada pelaporan yang harus dapat dipertanggungjawabkan, serta rewardnya juga harus ada, sehingga tujuan bersama bisa dicapai dengan baik. Kemudian cara baru pengembangan kebijakan, bagaimana mendesain program dan perbaikan pendekatan pelayanan. Ini tentu dengan adanya whole of government, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan juga menjadi lebih baik, lebih terintegrasi, lebih terkoneksi, lintas sektoral, sehingga isu-isu yang terkait dengan pelayanan publik bisa diselesaikan dengan secara cepat dan secara terintegrasi. Baik, demikian teman-teman peserta Latsar. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mempelajari tentang whole of government. Sekali lagi, selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.